Sebagai manusia, di satu titik kehidupan, tentunya kita pernah merasa sedih, malas, murung, suram, lelah akan segala yang kita jalani. Ketika perasaan tersebut sudah berlangsung lama, sehingga kita mulai terbiasa dan mulai belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Menafsirkan bahwa hal tersebut adalah proses menuju kedewasaan yang sebenarnya. Penuh rintangan, tantangan, dan bahkan keadaan yang selalu menuntut kita untuk terbiasa dengan kata menerima. Saya akan membahas tentang depresi. Bukan tanpa alasan, tapi kondisi ini cukup umum untuk dialami secara bersamaan. Menjadi suatu problem yang hampir semua orang pernah mengalaminya. Sebenarnya, depresi merupakan gejala yang wajar sebagai respon normal terhadap pengalaman hidup negatif, seperti kondisi lingkungannya tidak mendukung, kehilangan anggota keluarga, pertemanan yang toksik, bahkan status sosial. Pemaparan yang akan saya sampaikan adalah penjelasan secara sederhana dari kondisi gangguan mental yang kompleks dan serius. Banyak persepsi yang menyamakan antara depresi dan juga stres, padahal keduanya memiliki titik terang yang berbeda. Stres biasanya dimulai dari rasa kewalahan akibat banyaknya tekanan dari luar dan juga dari dalam diri sendiri. Seperti dikejar deadline, terlalu banyak tugas, tanggung jawab besar, dan sebagainya. Berbeda dengan stres, depresi adalah sebuah penyakit mental. Orang yang mengalami depresi biasanya cenderung merasa semua yang terjadi di hidupnya salah. Suasana hati negatif, pola tidur dan nafsu makan terganggu, susah konsentrasi, kehilangan energi untuk beraktivitas, sampai-sampai kehilangan minat untuk hal-hal yang biasanya disukai. Hal tersebut seolah-olah menjadi sebuah kondisi yang asing bagi kita, tapi mungkin lebih tepatnya tidak banyak dibahas atau orang enggan membahasnya. Karena tidak nyaman untuk dibicarakan. Orang yang depresi cenderung menjadi momok yang mengerikan dari sudut pandang beberapa orang. Faktanya, depresi adalah gangguan mental yang paling banyak dialami. Berdasarkan sebuah penelitian menemukan bahwa hampir 96% remaja dan dewasa muda mengalami gejala kecemasan dan 88% diantaranya mengalami gejala depresi. Setiap orang setidaknya pernah mengalami depresi dalam hidupnya. Jadi, apa sih sebetulnya depresi secara sederhana? Depresi adalah suasana hati yang rendah dalam waktu yang lama dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari kehilangan semangat untuk beraktivitas hingga merasa sudah tidak ada artinya lagi untuk hidup. Sudahlah, lebih baik mati saja. Stop berpemikiran hal seperti itu. Jangan sia-siakan hidup kamu dan menganggap bahwa semua masalah akan selesai ketika kamu mengakhiri hidup dengan cara yang tidak elit. Itu hanya lelucon. Suasana hati yang rendah atau kurang semangat itu cukup wajar. Namanya juga manusia. Kita bukan alien atau bahkan robot. Kalau kita lagi semangat, kita semangat banget nih. Tapi ada kalanya juga kita merasa terpuruk. Kalau yang kita rasain ini berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, bisa jadi itu adalah gejala gangguan depresi. Kalau kamu mengalami ini, segera konsultasikan dengan cari bantuan profesional atau setidaknya cerita kepada orang terdekat yang bisa kamu percaya. Seperti keluarga, teman, sahabat, atau bahkan someone spesial kamu. Agar apa? Agar kamu bisa merasa sedikit lega dengan mengurangi beban pikiran yang membludak dan perasaannya tidak karuan. Penyebab depresi bisa bermacam-macam. Kebanyakan trauma masa kecil memberikan dampak yang signifikan terhadap terjadinya depresi bagi seseorang. Bahkan, hingga sudah dewasa pun, mereka terkadang masih merasakannya.
Banyak sekali tuntutan yang diajukan kepada diri kita, seperti ketika kita tertinggal dari orang lain yang sepantaran dengan kita. Mereka sudah sukses, tetapi kita masih berada dalam proses. Hal itu bisa berujung stres serta masalah gangguan mental lainnya. Ada masalah kesehatan fisik, faktor genetik, efek samping dari obat-obatan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Mari sayangi diri kita dengan menjalani gaya hidup yang lebih produktif, positif, dan lebih sehat. Kita yang berhak atas diri kita sendiri, bukan orang lain. Bebaskan diri kita dari beban pikiran yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Fokus akan kebahagiaan yang menjadi hak kita. Perluas relasi yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Tetap semangat, tetap hidup, tetap tumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.